Pokoknya Mbak C ngerasa pokoknya nyaman. Wah, nikmat ya ternyata dekat sama Allah, banyak waktu buat beribadah, banyak waktu buat deket sama orang tua gitu kan. Sampai tibalah waktunya tes CPNS dan alhamdulillah lolos. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan membacakan sebuah kisah yang luar biasa, kisah dari Mbak C di Jawa Timur. Khususnya buat teman-teman yang mungkin kayaknya kok aku hidupnya gini-gini aja ya, usia aku sudah segini, teman-teman aku udah pada nikah, teman-teman aku udah pada kerja, sementara aku masih menjadi beban keluarga. Ada nggak yang lagi ngerasain kayak gitu? Kalau ada, tonton ini sampai habis. Ya, jangan di-skip ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban salawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap salawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku, teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin atau klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, kisah kali ini dari Mbak C di Jawa Timur. Halo Mbak C, salam kenal ya. Mbak C ini sempat terpuruk, merasa hidupnya kok kayak gini ya, hidup aku gitu ya. Jadi Mbak C pada saat itu usianya 27 tahun, sekarang udah 28 tahun. Sekarang udah bahagia. Tapi teman-teman bukan berarti kemarin gak bahagia ya. Pokoknya kemarin lagi ngalamin masa-masa yang kayaknya down gitu ya. Jadi makanya teman-teman yang ngalamin hal yang sama dengerin sampai habis. Jadi Mbak C di tahun 2022 sepulang ibunya dari umroh, ibunya sama bapaknya nih mulai terus menanyakan, kamu mau sampai kapan begini? Kapan kamu mau menikah? Kapan kamu mau serius membina rumah tangga gitu ya. Tambah lagi Mbak C juga sempat ngikutin kemauan orang tuanya. Jadi Mbak C ini suami, orang tuanya kepengen banget jadi PNS. Ya udah deh ngikutin orang tua, ikutan tes CPNS. Ternyata nggak lolos karena tes CPNS-nya waktu itu di Jakarta ya, mungkin banyak saingan dan lain-lain ya nggak bisa gitu kan. Sementara Mbak C kan di Jawa Timur. Allah emang gak ridho juga, jauh banget ya kan. Udah, kembali lagi ke aktivitas. Baca ini bekerja di bidang akuntansi ya teman-teman. Baca cinta sama pekerjaannya, cuman ya gimana, orang tua selalu nyuruh untuk jadi CPNS. Terus-terusan untuk jadi PNS gitu kan ya. Tapi setelah tidak keterima, tidak lolos CPNS ini, kok kayaknya dunia makin serasa nggak nyaman ya buat aku gitu kan yang dirasain sama Mbak C. Teman-teman di kantor sekarang udah pada berubah. Udah pada nggak asik, mereka semua udah sibuk dengan keluarganya. Iya, teman-temannya Mbak C udah pada menikah semuanya rata-rata. Tinggal Mbak C sendirian di kantor yang masih single. Mulai deh teman-temannya sebenarnya peduli ya, ngenalin Mbak C dengan si A, si B, si C, si D, si E terus gitu. Jadi kayak merasa mentang-mentang aku single, setiap orang yang ketemu aku harus gitu dikenalin ke aku gitu kan ya. Ya, tapinya bukannya nggak mau Mbak C, ya udah berusaha oke mau kenalan, tapi nggak ada yang cocok. Sempet juga Mbak C mulai ta'aruf gitu ya, menyerahkan CV untuk ta'aruf dan nggak cocok, maksudnya nggak ketemu jodohnya juga gitu loh. Gimana nggak makin down, mana orang tua mulai mulai nggak ridho Mbak, orang tua aku sama pekerjaan aku sekarang. Soalnya aku sekarang sibuk banget. Pekerjaannya Mbak C ini makin sibuk, makin sibuk sampai-sampai kayak jarang ada waktu libur. Kalaupun sekalinya bisa libur kerja, Mbak C ini lebih memilih untuk keluar rumah sama temennya gitu ya, sama teman-teman yang ngobrol atau apa segala macem. Jadi bener-bener gak ada waktu untuk orang tua, pulang sampai malam. Sampai orang tua tuh ya kesel. Jadi mereka tuh sering berdebat di rumah gara-gara masalah ini. Dan akhirnya Mbak C memutuskan, ya udah deh kalau gitu aku resign aja kali ya dari pekerjaan. BTW Mbak C juga sudah mulai bersolawat ya, walaupun belum istiqomah. Mbak C nggak bilang solawat apa yang dibaca, tapi
Apapun salawat yang dibaca, kita orang-orang yang selalu bersalawat pasti tahulah semua salawat sama, semua salawat bagus. Tetap baca salawat. Dan udah beli buku oranye juga katanya, makasih ya. Mudah-mudahan nanti bisa beli buku yang hijau. Nah lanjut, Mbak C akhirnya memutuskan untuk resign kan. Bilang nih ke ibu bapaknya, Pak, Bu, aku kayaknya mau resign deh dari kerjaan. Gimana menurut bapak sama ibu? Dan bapak sama ibunya langsung komentar, oh iya dari kemarin coba, bagus itu ibu dukung, bapak dukung, udah kamu mendingan berhenti aja, kamu fokus belajar untuk tes CPNS. Ya begitulah ya orang tua kebanyakan ya, nggak semua tapi kebanyakan orang tua tuh standar sukses seseorang adalah menjadi seorang PNS ya kan. Udah deh, ya udah deh Bu, Pak, aku ikutin Bapak Ibu deh, aku mau fokus CPNS. Ya udah, Bapak Ibu dukung, nggak apa-apa kamu di rumah, orang Bapak Ibu bisa kok biayain kamu gitu kan. Ya udah, laporan ke kantor, mau resign dan alhamdulillahnya dibolehin ya. Cuman ya dikasih waktu 1 bulan sampai dapat pengganti dan Mbak C juga ngerjain semua tugasnya, laporannya semua dikirim ke kantor dan alhamdulillahnya setelah ngirim laporan ke kantor, Mbak C ini laptopnya rusak. Untung data-data semua udah dikirim. Coba kalau nggak berabe, iya nggak sih? Akhirnya selama menunggu waktu untuk resign kan dikasih waktu 1 bulan ya, Mbak C akhirnya mulai menemukan bimbel untuk tes CPNS di Surabaya. Nyobalah daftar, tapi bimbelnya setiap Sabtu Minggu. Jadi Mbak C ini nginep Sabtu malam minggu nginep, nanti minggunya pulang, minggu sorenya pulang gitu kan. Setelah di sana belajar, oh mulai terbuka pikirannya, oh ternyata banyak juga ya yang senasib sama aku. Usianya segitu tapi belum menikah, bahkan belum ada calonnya juga. Ternyata aku tidak sendiri. Tuh Masya Allah, akhirnya terbuka pikirannya. Nggak merasa lagi kok hidup aku begini, enggak. Ternyata banyak juga kok gitu loh yang senasib. Bahkan mungkin masih lebih baik kehidupannya Mbak C gitu kan. Benar-benar mulai terbuka deh, the power of salawat tuh Masya Allah. Dan akhirnya udah tiba nih waktunya Mbak C resign udah 1 bulan ya. Mbak C ngekos nih di Surabaya biar nggak bolak-balik, ngekos sama belajar sungguh-sungguh di sana. Pokoknya seneng banget deh sampai Mbak aku tuh sampai ngerubah loh playlist aku, biasanya denger-denger lagu ambiar gitu ya. Tambah ambiar dong hatinya. Nah tapi sekarang bener-bener dirubah Mbak. Aku dengerinnya lagu-lagu yang semangat dan juga mendengarkan kajian-kajian. Wah Masya Allah. Orang kalau ada selawatan tuh berubah. Udah no galau-galau klub pokoknya ya. Pokoknya bawaannya semangat, semangat, dan semangat. Tapi walaupun sudah bersolawat ada aja ujian. Tiba-tiba mbaknya kecelakaan motor yang akhirnya ya sakit gitu ya, pulang ke rumah, dianterin sama temennya pulang di rumah, ya udah sambil untungnya udah selesai ya bimbelnya dan akhirnya sambil menunggu tes CPNS karena waktu itu tes CPNS-nya belum mulai kan, belum ada. Udah deh di rumah belajar lagi, fokus ngerjain soal sambil akhirnya bisa fokus ibadah. Aku senang banget deh Mbak. Jadi selama di rumah aku jadi fokus ibadah, fokus sholawatan, fokus belajar dan orang tuaku juga senang, jadi kita udah nggak berdebat lagi. Orang tuaku kayak seneng banget aku udah sering di rumah, sering ngobrol sama mereka, sharing dan lain-lain gitu kan. Dan walaupun memang tetangga-tetangga pada ngomongin, loh itu kok si C nggak kerja sih, udah umur segitu 27 tahun, belum nikah, anak saya mah udah nikah, udah punya anak gitu ya. Udah belum nikah, kagak kerja, jadi beban keluarga. Nggak penting omongan di luaran sana. Yang penting di dalam ya, di dalam rumah itu orang tua kita seneng, ya nggak perlu mikirin yang lain. Ya jadi nggak perlu dengerin omongan orang yang nggak ada bantunya sama sekali buat hidup kita, nggak ada pengaruhnya gitu loh dalam hidup kita. Ya belajar buat ya nggak peduli omongan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Pokoknya Mbak C ngerasa pokoknya nyaman. Wah nikmat ya ternyata dekat sama Allah. Banyak waktu buat beribadah. Banyak waktu buat deket sama orang tua gitu kan. Sampai tibalah waktunya tes CPNS dan alhamdulillah lolos. Masya Allah, tabarakallah, melewati berbagai banyak perjuangan ya teman-teman ya. Bahkan juga ngalamin yang namanya sakit hati. Karena ya udah nyoba ta'aruf, nggak
ketemu jodoh, udah kenalan sana sini, belum juga dapet. Karena Mbak C juga nggak diem aja kan, berusaha juga. Belum lagi kecelakaan, segala laptop pakai rusak, belum lagi omongan-omongan tetangga sana sini yang bikin sakit telinga gitu kan ya. Tapi alhamdulillah akhirnya lolos CPNS. Jadi di bulan November lulus SKD, bulan Desembernya lulus SKB, Januari Februarinya tes kesehatan, dan di bulan Maretnya itu pengajuan NIP, pengajuan NIP, dan menunggu pengangkatan CPNS. Masya Allah, selamat ya Mbak. Dan Masya Allahnya lagi tau nggak teman-teman? Kemarin kan nggak lolos waktu CPNS di Jakarta ya. Tapi ini di kabupaten katanya, jadi dari rumah cuma 20 menit. Gimana nggak seneng orang tuanya? Alhamdulillah. Dan Mbak C bilang, Mbak ternyata bener ya. Kalau kita bekerja yang sejalan sama keinginan orang tua gitu ya. Itu jalannya lempeng ya Mbak ya. Tuh. Karena orang tuanya ridho banget. Memang kalau orang tua udah ridho banget sama langkah anaknya, itu Masya Allah luar biasa. Contohnya yang dialami sama adekku sendiri tuh si Japan. Ya karena dia anak bungsu, kesayangan ya. Apa yang dilakukan orang tua tuh kayak ridho aja. Jadi kayak jalannya dia tuh gampang banget, cepet banget dapat kerjaan. Pokoknya lancar dah, segala-galanya itu dia tuh lancar gitu loh. Untuk ikutan tes tes kendaraan ya, tes nyetir aja dia bukan tes nyetir. Untuk dapat SIM A gitu ya. Orang kan misalnya kita mesti bayar dan bagaimana, dia mah enggak, pokoknya lancar gitu loh teman-teman. Ya ngikutin prosedur semua, cuman bayar berapa rupiah doang gitu ya, murah, selesai, beres. Pokoknya kehidupannya tuh kayak nyaman banget gitu. Makanya teman-teman kalau kita menjadi orang tua, usahakan kita ridho sama keputusan anak kita. Kita kalau bisa sih jangan maksa ya. Jadi belajar dari pengalaman orang tua kita zaman dulu yang mungkin memaksakan kita untuk jadi A, jadi B, jadi C ya. Untung-untung syukur-syukur Mbak C ya memang berpotensi, pinter nih gitu ya untuk bisa jadi PNS gitu kan. Karena kan otaknya masih cerdas juga itu ngikutin tes ya kan. Dan Mbak C-nya juga mau gitu loh. Lah kalau ada yang tidak sejalan, ada kan orang tua yang pengen anaknya jadi CPNS. Tapi anaknya maunya dagang, anaknya maunya jadi pengusaha. Kalau orang tuanya tidak merestui, maunya anaknya terus, akhirnya jalannya tidak mudah gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau bisa kita jadi orang tua jangan memaksakan nih. Anak kita maunya apa? Usaha, kita dukung dia jadi pengusaha. Kalau kita nggak bisa bantu modal, kita doakan, kita support dia. Jadi anak-anak kita juga maju gitu loh. Ya. Dan kita juga sebagai anak ya, yang nonton yang usia-usia masih muda nih, sebagai anak juga jangan mikirnya orang tua harus mengikuti anak gitu loh. Ya kalau misalnya kalian mendapati orang tua yang seperti orang tuanya Mbak C, enggak pokoknya ibu bapak maunya kamu kerjanya di kantor, atau ibu bapak maunya kamu A tapi kamu pengennya B. Ya udah kamu doa, minta sama Allah, ya Allah kalau memang kau ridho, jadikan hamba mampu mengikuti keinginan orang tua hamba, bukakan jalannya gitu loh. Jangan sampai ngikutin tapi setengah hati, itu juga nggak baik kan. Jadi minta sama Allah untuk dimudahkan. Tapi kalau memang ini bukan jalannya hamba, misalnya PNS memang bukan jalannya hamba menjadi seorang PNS, memang hamba tidak mampu menjadi PNS, tolong ya Allah lembutkan hati orang tua untuk mengerti kemauan hamba gitu. Jadi benar-benar doa. Jadi anak jangan ngelawan orang tua untuk menentang gitu ya. Aku tuh maunya ini gitu loh. Aku nggak mau diatur begitu gitu kan ya. Dan jadi orang tua kalau misalnya kalau bisa untuk mencoba untuk ikutin anak, maksudnya kalau memang yang diinginkan dia baik ya ikutin gitu loh. Jadi supaya nggak saling bertentangan, saling berdebat ya mau jadi apa gitu kan ya. Jadinya ribut melulu, jadinya jalan anak juga nggak lempeng, hati orang tua juga bawaannya sedih mulu karena anaknya nggak sesuai keinginan gitu kan ya. Jangan sampai itu terjadi sama kita dan anak-anak kita ya teman-teman ya. Tapi Masya Allah keren banget loh Mbak C. Pokoknya jadi pelajaran ya, ketika kita memang mengikuti keinginan orang tua, kita ikhlas, kita ridho menjalani apa yang orang tua kita mau, Masya Allah kan. Ya ridhonya orang tua tuh bikin jalan kita jadi lempeng. Jadi teman-teman selain kita banyak ibadah, bersalawat, benerin sholat dan lain-lain, kita juga mesti benahi hubungan kita dengan orang tua supaya jalan kita juga
jadi lempeng. Tuh ya. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z tuh beda ya. Kita kudu anak tuh kudu dimengerti ya. Beda sama kita ya. Kalau kita dulu orang zaman dulu anak-anak 90-an, anak-anak 90-an, kita 90-an ya, teman-teman ada yang seumuran sama aku. Kita mah harus ikut orang tua. Kagak bisa deh kita punya pilihan, bener gak sih? Tapi alhamdulillahnya mental baja kita ya. Jadi kita ngerti gitu ya. Ya udah ikutin orang tua mau apa. Alhamdulillah jalannya jadinya benar ya. Masya Allah deh, itu kisah dari Mbak C yang bisa kita ambil hikmahnya adalah itu tadi. Selama kita jalanin sesuatu yang orang tua kita senengin, orang tua kita ridoin, jalannya lempeng. Nah kalau misalnya nih teman-teman sekarang lagi jalan, punya pacar atau apa gitu ya, punya calon, orang tua nggak seneng nih, orang tua nggak cocok nih sama dia. Ya teman-teman udah cinta banget nih, udah jalannya gimana? Pas sholat dulu, ngadu sama Allah, ya Allah, kalau memang dia yang terbaik, ama mohon mudahkan jalannya, mudahkan hati orang tua hamba untuk menerima. Tapi kalau memang dia bukan yang terbaik, tolong kasih tahu hamba, kenapa dia tidak baik buat hamba, dan mudahkan hamba untuk bisa melupakan dia dan mendapatkan yang lebih baik. Gitu, apa-apa ngadu sama Allah, tuh ya. Ngadu biar kitanya juga biar kitanya lempeng hatinya. Dan ketika akhirnya kita mengikuti orang tua meninggalkan dia gitu ya, demi orang tua kita nggak jadi kesel. Tuh kan dia sukses, tuh kan dia baik, coba aku sama dia, aku ngikutin ibu, nggak sama dia jadinya begini nih gitu ya. Enggak, jadi apa-apa ngadu sama Allah, apa-apa minta tolong sama Allah. Masya Allah ya, the power of salawat yang dibaca sama Mbak C membuat Mbak C akhirnya jadi seorang PNS. Cie jadi PNS, selamat ya Mbak Iya, dan dekat dari rumah, orang tua seneng, dan gak usah poin yang bisa kita ambil, gak usah dengerin omongan orang. Biarin orang di luar ngomong apa, yang penting di dalam keluarga kita ngedukung kita, itu udah luar biasa. Itu udah cukup ya. Jangan lupa sholawat, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat teman-teman diijabah sama Allah. Yang pada pengen jadi PNS, mudah-mudahan bisa segera jadi PNS. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Selain ikhtiar langit, ikhtiar bumi, baca belajar. Teman-teman juga jangan cuma sholawatan doang. Pengen lolos tes PNS kagak mau belajar sambil baca sholawat. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan Mbak C semoga bisa segera bertemu dengan jodoh terbaiknya. Amin. Dan bisa segera menikah tahun ini. Dan teman-teman juga sama. Semoga hajat-hajatnya segera diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.